Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo para siswa kelas 9 SMP. Mari kita latihan penilaian harian untuk bab 2 ya, yaitu bab mengenai sistem berkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk revisi tahun 2018 untuk kurikulum 2013. Langsung saja kita mulai latihan penilaian harian untuk bab 2. Mari. Soal yang pertama. Di bawah ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Ya, ada opsinya kentang, ubi jalar, talas, mangga, singkong. Nah, jawabannya adalah E, singkong ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar itu antara wortel, lobak, ya, ketela pohon. Ketela pohon dengan singkong itu sama ya ini ya. Contohnya ini ada juga bunga dahlia ya. Nomor 2. Tanaman cocor bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian bunga ya. Kok bunga? Daun ya. C ya, daun ya. Gambarnya ini ya. Karena apa? Cocor bebek itu menggunakan tunas adventif ya, yang tumbuh pada pinggiran daun seperti ini. Pertumbuhan tunas berukuran kecil ini disebabkan oleh hormon yang bernama auksin ya. Ini punya nggak ada. Dan sitokinin di area itu ya, seperti itu. Kemudian nomor 3, kucing mempunyai masa kehamilan selama kurang lebih 63 sampai 67 hari. Itu kurang lebih adalah 9 minggu, berarti jawabannya D ya. Nah, kehamilan kucing itu kurang lebih 9 minggu. Nomor 4, berikut ini adalah ciri yang terdapat pada umbi bunga dahlia. Yang jelas seperti pada gambarnya ada apa ini? Ada akar ya, sehingga cirinya mempunyai akar. Jawabannya adalah A. Nomor 5, tumbuhan yang bereproduksi secara tak kawin dengan bantuan manusia disebut ini ya, vegetatif buatan ya. Contohnya cangkok, merunduk, setek ya. Nah, ini contohnya ya, ada mencangkok, merunduk, setek ya. Nomor, berarti ini tadi jawabannya adalah B ya. Sekarang nomor 6. Di bawah ini yang merupakan persamaan dari tumbuhan lumut dan paku adalah ya, ini ya, sama-sama melakukan fotosintesis karena punya daun ya. Sama-sama melakukan reproduksi baik generatif maupun vegetatif. Ya, jawabannya adalah yang ada di option adalah D ya. Nih, tumbuhan lumut dan paku. Nomor 7. Jenis hewan di bawah ini yang berkembang biak serupa dengan tumbuhan pisang. Pisang kan tunas ya. Yang mempunyai ciri berkembang biak dengan tunas adalah hidra ya. Nih. Ini tunasnya ya, berarti jawabannya adalah E. 8. Berikut ini adalah kelompok tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal ya. Biasanya sebangsa jahe ya, jahe-jahean. Nah, jawabannya adalah A. Contohnya ini ya, ada lengkuas, jahe ya, kemudian temulawak dan sebagainya. Jawabannya A. 9. Di bawah ini bagian dari tanaman jahe yang merupakan pendukung pertumbuhan akar baru adalah pasti ya bagian ujungnya ya, ujung dari umbi ini ya, ini nih contohnya ini. Ujung-ujung ini akan membentuk tunas baru lah, ini contohnya, ini udah keluar tunas ya. Kemudian nomor 10. Cara perkembangbiakan hewan aves atau burung adalah
Ya, burung kebanyakan ya ovipar atau bertelur ya. Nomor 11. Hewan bersel satu atau protozoa, contohnya protozoa bereproduksi dengan cara ya ini biasanya regeneratif ya, atau membelah diri ya. Ada juga dengan cara konjugasi ya. Ini contoh dari protozoa. Jadi jawabannya adalah B, secara generatif, tetapi macamnya ada yang membelah diri, ada yang konjugasi ya. Kemudian nomor 12, sistem reproduksi yang terjadi pada makhluk hidup tanpa adanya perkawinan seksual dinamakan ya pasti vegetatif ya, tanpa terjadi perkawinan. Contohnya dengan membelah diri ini ya, bintang laut membelah diri. Nah, atau dibelah menjadi dua, masing-masing belahan akan menjadi individu baru. Di bawah ini yang tergolong ke dalam proses penyerbukan yang melibatkan bantuan manusia. Ya, antro itu manusia ya, antropogami. Berarti jawabannya A. Humano ini enggak ada ya di istilah biologi humanogami, konamigami. Yang ada sogami ini hewan ya. Jadi jawabannya adalah A, yang tergolong ke dalam proses penyerbukan yang melibatkan bantuan manusia adalah antropogami. Ini ya contohnya, atau bisa juga pada tanaman vanili gitu ya. 14. Sebuah kemampuan dari organisme yang dapat membentuk tubuh sempurna dari bagian-bagian tubuh yang terpisahkan. Itu disebut dengan ini ya, regenerasi ya. Misalkan dibelah menjadi 5 ini pada cacing planaria, ini tubuhnya dibelah, ekornya dibelah. Ekor ini nanti akan tumbuh menjadi individu baru lah seperti ini, atau ini dibelah menjadi 3 bagian, kepala, badan, ekor. Kepalanya juga akan menjadi planaria utuh, badannya juga akan jadi planaria utuh ya, dengan tumbuh kepala dan ekornya sendiri akan tumbuh badan dan kepala. Jadi mempunyai sifat regenerasi ya. Contohnya pada cacing planaria. Nomor selanjutnya, tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah jelas mempertahankan jenisnya ya, atau mempertahankan keturunannya. Itu jawabannya D. 16. Testis pada hewan mamalia menghasilkan ya jelas testis ya pasti sel gamet atau spermatozoa, dan ini hormonnya hormon kalau pada testis ya testosteron. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Ini contoh pada tikus ya ini ya. Nah, sekarang kita bahas yang urean. Apa yang dimaksud dengan stek? Jawabannya ini, stek adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, batang ya. Ya, contohnya kalau pada daun tutur bebek. Dan ini batang ya. Selanjutnya nomor 2. Apa perbedaan perkembangbiakan secara kawin dan tidak kawin pada tumbuhan? Jawabannya ini ya. Perkembangbiakan secara kawin memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, jelas ya. Sedangkan perkembangbiakan secara tidak kawin tidak memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, melainkan hanya membutuhkan sebagian kecil dari bagian tubuh induk. Perkembangbiakan secara kawin mempunyai keturunan dengan sifat yang tidak selalu sama dengan induknya. Tetapi perkembangbiakan secara tidak kawin selalu mempunyai sifat yang sama seperti induknya ya. Dapat dilihat ini yang sama dengan induknya, contohnya mencangkok ya. Kemudian anak kita menanam dari biji, pasti hasilnya itu tidak sama yang kita inginkan. Yang kita tanam bijinya itu misalkan mangga manis, nanti jadinya mangga yang tidak manis atau masam, itu kebanyakan seperti itu. Tapi lain dengan mencangkok, dengan aseksual ya, mencangkok nanti buahnya akan sama dengan induk yang dicangkok. Jelaskan secara singkat perbedaan hewan ovipar dengan ovovivipar. Ovipar itu bertelur ya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam, bebek, angsa.
Kemudian hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya kadal, ular buah, dan ikan hiu. Ternyata latihan penilaian itu ya pada materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan banyak salah-salah kata. Yang jelas semoga bermanfaat bagi siswa kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.